Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat. Dari narasumber kita, Bang Amin Rebavi yang luar biasa. Yang saya hormati rekan-rekan panitia serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini, pada malam ini untuk mengikuti webinar bertema tantangan dan peluang penerapan Internet of Things IoT di era modern. Nah, Internet of Things atau IoT merupakan salah satu inovasi teknologi yang sedang berkembang pesat di era digital saat ini. Dengan menghubungkan berbagai perangkat melalui internet, IoT telah menciptakan berbagai peluang baru di berbagai sektor, mulai dari industri, kesehatan, transportasi, hingga kehidupan sehari-hari. Namun seiring dengan peluang besar tersebut, muncul pula tantangan seperti isu keamanan data, regulasi, dan infrastruktur. Nah, webinar ini diadakan untuk memberikan wawasan dan inspirasi kepada seluruh peserta, baik dari kalangan mahasiswa, profesional, maupun masyarakat umum, tentang bagaimana menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dari perkembangan IoT. Saya berharap webinar hari ini dapat membuka pandangan baru dan memberikan solusi nyata untuk implementasi teknologi IoT di masa depan. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalamannya, serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Apresiasi setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Akhir kata, saya berharap webinar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan dari saudara kita, yaitu Adrian. Baiklah, selanjutnya eh, Bella langsung saja ke acara utama kita, yaitu mendengarkan dari pemateri kita, yaitu Abang Muhammad Aimin Rohit Bavi ST. Kepada pemateri kita, dipersilahkan. Oke, baik. Eh, izin share screen ya. Ini kedengaran ya suaranya? Kedengaran, Bang? Oke, Kedengaran, sudah. Bang? Oke, ada ini kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan juga. Oke, oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan saya Muhammad Amin Rid Bafi. Teman-teman bisa panggil saya Amin ya. Nah, jadi saat ini saya bekerja di PT Pulau Sambu di Guntung, bagi teman-teman yang tahu. Nah, saya bekerja di sana sebagai seorang programmer di bidang Internet of Things. Oke, kemudian background pendidikan saya merupakan alumni dari Universitas Islam Riau angkatan 2015. Saya juga berterima kasih atas kepercayaan teman-teman pada malam hari ini untuk bisa bergabung dengan teman-teman semua dalam webinar pada hari ini. Oke, di sini saya akan membawa materi tentang peluang dan tantangan penerapan Internet of Things di era modern. Sebenarnya akan lebih banyak berbagi tentang pengalaman ya mengenai penerapan IoT yang sudah pernah saya buat lah sebelumnya. Oke, sedikit sharing dulu. Saya waktu masih kuliah di UIR ya, saya bekerja di sana sebagai research assistant. Di sana banyak banget pengalaman yang saya dapatkan tentang bagaimana melakukan sebuah riset, bagaimana juga membuat sebuah penelitian. Karena kebetulan saya juga jadi asisten pribadi dosen yang bergerak di bidang IoT. Kalau ada yang kenal mungkin namanya Pak Efizal ya, dosen UIR. Nah, di sana saya banyak belajar, bahkan sampai membuat seminar World Class Professor atau seminar WCP. Nah, itu seminar yang mengundang profesor-profesor dari luar negeri.
Itu salah satunya saya ambil contoh di tahun 2022, itu saya pernah mengundang Profesor Akram Alomaini, itu salah satu profesor di Universitas Queen Mary, itu berada di London tepatnya. Nah, di mana saat itu Profesor Akram membahas tentang bagaimana IoT itu di masa depan. Yaitu beliau membahas bagaimana IoT ini diaplikasikan di bidang medis ke tingkat yang lebih lanjut. Nah, jadi eh, dia membahas bagaimana misalnya dalam kebutuhan medis itu eh, bisa dilihat gitu. Misalnya kita ingin membedah, sebelum membedah seseorang itu kita lihat dulu di dalamnya bagaimana kondisinya. Atau misalnya kita ingin melihat bagaimana kadar asam lambung seseorang, mereka bahkan sampai menanam chip di dalam tubuh manusia, seperti itu. Nah, itu mereka hanya cukup memonitoring saja tanpa harus bagaimana ya? Kalau di Indonesia itu kita sering check up begitu kan. Mereka tinggal monitoring aja gitu. Nah, dari situ saya menyadari bahwa konsep IoT di Indonesia ini masih baru mulai atau masih dalam tahap berkembang. Karena dibandingkan dari luar negeri, seperti contohnya tadi, itu praktiknya udah memadai lebih jauh lah, sudah lebih jauh berkembang. Nah, sehingga teman-teman muncul pertanyaan nih, bagaimana sih peluang dan apa saja tantangan dalam penerapan IoT yang ada di Indonesia? Nah, sebelum masuk ke lebih lanjut, itu kita jelaskan dulu apa sih IoT itu. Nah, IoT itu adalah sebuah konsep ya teman-teman. Jadi bukan cuma sebuah objek atau sebuah benda atau alat gitu, tapi IoT itu sebenarnya cuma konsep. Jadi konsepnya itu apa? Konsepnya itu objek-objek tadi atau perangkat fisik tadi kita hubungkan ke dalam sebuah internet. Jadi uh, satu objek atau banyak itu bisa saling terhubung dengan sebuah internet. Nah, itu mereka saling bertukar data tanpa interaksi manusia. Jadi datanya itu ter saling bertukar itu secara otomatis gitu, dan secara real time. Nah, itu contohnya misalnya seperti smart lamp. Kalau ada pernah yang coba ya, itu dari Philips. Saya pernah coba. Itu kita nggak perlu lagi hidup matiin, nyalakan gitu lewat apa ya? Lewat saklar di dinding gitu kan. Misalnya kalau kita mager atau misalnya jauh, itu kita bisa hidup matiin lewat HP aja. Lewat HP itu kita install aplikasinya, kemudian kita hubungkan ke internet. Nah, seperti itu. Nah, di situ kita bisa juga ubah-ubah warnanya dan lain sebagainya. Nah, dari situlah, seperti itulah Internet of Things itu. Jadi, sebuah benda tadi yang awalnya cuma lampu biasa, mungkin di atas teman-teman sekarang ada kan. Nah, itu bisa terhubung gitu loh dengan internet. Nah, IoT ini juga memungkinkan pengumpulan data secara real time. Nah, jadi contoh dari lampu tadi misalnya kita jadi tahu tuh data-data, misalnya kapan kita hidupkan lampu, kapan kita matikan lampu. Nah, lebih lanjut dari situ kita bisa tahu nih kebiasaan kita untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu itu kapan-kapan saja. Ah, Nah, seperti itu. bodoh beneran guys. Oke, jadi eh, data-data tersebut Eh, bisa dikumpulkan, kemudian eh, bisa diolah oleh stakeholder stakeholder yang lain. bagus lah, bisa. Pakai itu jaga Oke, konsepnya. eh, sekarang pertanyaannya kenapa harus IoT? Kenapa kita harus menggunakan Internet of Things? Ada banyak kelebihannya teman-temannya. Ini ada dari kelebihannya dari segi efisiensi, kemudian ada juga peningkatan produktivitas, Hanya tujuan bagi-bagi itu jar. ya. Kemudian ada inovasi dan peluang bisnis dan konservasi sumber daya. Ini saya ambil contoh efisiensi. Nah, dengan adanya IoT, misalnya dari segi di bidang pertanian. Nah, pekerjaan di bidang pertanian itu jadi sangat efisien jadinya. Kenapa? Karena di sana kita bisa menanamkan sistem atau konsep IoT tadi, di mana yang awalnya banyak sekali
orang-orang Oh, yang bekerja kebersihan. gitu itu menjadi Ya, menjadi lebih efisien gitu, menjadi maaf ini suara ada yang bocor ya. Menjadi eh, ya, lebih efisien. Nah, yang tadinya mereka bekerja, sekarang mereka cuma melihat saja ini, misalnya dari website atau dari sebuah HP gitu. Mereka hanya cukup memonitoring dan melihat, oh ternyata ini sudah disiram atau ada penjadwalan-penjadwalan dari segi di bidang pertanian seperti itu. Jadi prosesnya itu otomatis semuanya tanpa kita perlu datang gitu. Kemudian contoh juga konservasi sumber daya ya. Nah, jadi saya rasa mahasiswa di sini juga ini rata-rata mahasiswa ya yang datang. Pokemon bisa tangkap juga tuh. Wah, mahasiswa di sini kayaknya sudah memumpuni semua ya. Jadi sumber daya kita saya rasa sudah tidak kurang lah gitu. Kita sangat mampu untuk menggunakan sistem IoT ini. Nah, jadi peluang di Indonesia ini menurut Asosiasi IoT Indonesia atau ASIOT itu memperkirakan pasar IoT di Indonesia pada tahun 2026 itu sampai 89 miliar US dollar atau sekitar 1.441,9 kuadriliun. Yang lumayan banyak sekali itu ya, bukan triliun triliun lagi tapi kuadriliun. Itu dengan berbagai perangkat IoT ya, ada dari segi healthcare atau medis ya, atau dari industrial atau smart city gitu. Nah, ini potensi ini sangat besar untuk eh, di Indonesia ya. Jadi seiring dengan minatnya kebutuhan masyarakat, saya harap juga teman-teman di sini bisa eh, ikut serta Halo? dalam IoT itu sendiri. Itu. Oke, sekarang tantangan apa yang dihadapi dalam melaksanakan eh, IoT ini sendiri? Nah, ada banyak ya teman-teman ya Ya, sebenarnya. apa? Tapi di sini Iya. ada tiga yang saya akan bahas. Itu Hei, pertama, aku mau apa? keamanan Aku keamanan mau dan ngomong. privasi data. Kemudian biaya implementasi dan skalabilitas. Kemudian infrastruktur dan konektivitas. Oke, kita membahas tentang keamanan data dan privasi data. Nah, ini sangat riskan ya, karena misalnya nih kita sudah menerapkan IoT di bidang pertanian tadi, ya, agak lumayan banyak masyarakat-masyarakat yang masih takut. Nah, jadi misalnya dari segi pembayaran saja kita masih melalui pihak ketiga, jadi ditransfer lewat bank, gitu. Jadi tidak ada eh, transaksi yang langsung dari IoT itu sendiri gitu. Jadi uangnya harus lewat bank dulu transfer misalnya BCA ke BCA seperti itu. Jadi kita takut gitu untuk memulai karena juga namanya juga kita di Indonesia masih baru ya. Jadi yang begitu keamanan datanya masih perlu di solve lagi. Kemudian ada biaya implementasi dan skalabilitas. Nah, ini untuk membuat suatu sistem yang berbasis Internet of Things itu lumayan banyak ya, memakan biaya di awal. Tapi sebenarnya teman-teman untuk sebenarnya ini bahasannya ke bisnis ya. Untuk bisnis itu eh, sebenarnya sama saja gitu. Kalau misalnya kita melihat berapa tahun ke depan, itu kita spend uang di awal dan kita spend uang sedikit demi sedikit itu sama saja. Justru lebih menguntungkan kalau kita menggunakan sistem IoT gitu. Karena semakin lama semakin kita itu mudah dalam pengerjaannya kalau sistem IoT. Apalagi kan kita bekerjanya menggunakan sistem ya. Jadi orang-orang yang bekerja itu cuman akan melihat bagaimana alatnya bekerja saja gitu. Jadi ada sisi maintenance-nya dan segala macam. Seperti itu. Tapi tetap saja itu harus itu mahal ya karena dari segi misalnya sensor, misalnya hidroponik gitu. Jadi di sana ada sensor pH, ada sensor suhu dan lain-lain. Nah, itu semua sensor-sensor yang ditanam bukan sensor-sensor yang apa ya? Bukan sensor yang kurang bagus gitu. Jadi sensor-sensor yang memang industrial. Nah, seperti itu. Nah, itu
sedangkan beli satu sensor saja ada kadang yang sampai berpuluh-puluh juta atau bahkan lebih dari itu. Nah, kemudian infrastruktur dan konektivitas. Nah, ini ya yang sering nih. Nah, ini biasanya kita aja misalnya pakai internet. Nah, ini susah ya. Di misalnya contohnya di daerah saya sekarang ini di Pulau Sambu. Nah, itu koneksi internet itu masih ya dibilang sulit gitu di bagi daerah-daerah setempat karena masih masih susah jaringannya gitu. Jadi kalau misalnya di sini tuh sebenarnya mereka masih pakai apa ya koneksi lokal dalam dalam pembuatan aplikasinya. Nah, jadi itu terbatas sekali infrastruktur apalagi internet ya karena kita IoT kan Internet of Things. Jadi koneksi internet itu sangat susah sekali di Indonesia ini. Apalagi untuk mencapai kata stabil itu saja sangat susah ya. Tidak usah kita bicara bandwidth, kita bicara soal stabil saja itu sangat susah. Main game saja kita susah, apa-apa kita susah. Nah, itu yang harus kita hadapi dalam Internet of Things, dalam pembuatan atau penerapan sistem Internet of Things ini. Oke, ini kita tadi eh, ada contoh-contoh implementasi IoT yang sukses di Indonesia ya. Ini saya ambil contoh di tempat saya bekerja, itu di PT Pulau Sambu ya. Nah, di sini sudah menerapkan sistem Internet of Things, itu contohnya seperti timbangan kelapa. Nah, timbangan kelapa ini kita sudah bisa memonitoring tanpa harus datang ke lapangan. Atau kalau teman-teman tahu timbangan kelapa yang ada di PT Pulau Sambu itu sangat sangat noise ya, sangat ribut, sangat getarannya sangat kuat karena di sana ada namanya conveyor kalau teman-teman tahu. Itu conveyor itu membawa kelapa-kelapa itu bukan cuma satu atau dua ya, itu hitungnya bukan per kelapa lagi tapi beratnya gitu. Nah, jadi ditimbanglah beratnya itu berapa banyak kelapa yang masuk gitu. Nah, kelapa yang menggelinding itulah yang bikin dia jadi bergetar. Sehingga kalau orang datang ke sana berapa berapa jam saja itu sudah kewalahan gitu. Nah, dengan adanya sistem Internet of Things ini kita bisa pantau aja tuh lewat kantor, lewat lewat apa namanya, lewat rumah gitu. Jadi dengan adanya IoT di sini itu sangat itu tadi efisien pengerjaannya dan juga perusahaan ini dapat mengurangi kesalahan-kesalahan manual. Misalnya contohnya kan dulunya ini eh, dicatat manual ya apa ya misalnya beratnya sekian. Nah, itu sekarang sudah otomatis. Jadi ketika misalnya kelapanya masuk, udah tercatat secara otomatis. Gitu. Jadi dari data-data tersebut kita juga bisa tahu, oh satu hari itu berapa sih kelapa yang masuk berapa kilo gitu. Nah gitu. Jadi kita bisa tahu. Gitu. Oke, mungkin kalau misalnya IoT dari segi apa ya, segi segi secara umumnya itu, ini mungkin teman-teman kurang relate. Mungkin kita bisa lihat ini ya, video ini. Nah ini, jadi saya dulu pernah buat sebuah alat gitu, alat untuk medik ya. Jadi di sini bisa mendeteksi eh, tekanan darah manusia, kemudian suhu juga, kemudian apa lagi ya? Kita baca saja. Nah ini, eh, kalau misalnya kita mau memeriksa atau check up gitu, untuk first check upnya itu makan waktu lama gitu. Misalnya ketika contohnya semacam suster ini dia mencoba itu banyak makan waktu lama. Ini saya menggunakan Arduino aja, kemudian modul GSM dan beberapa sensor ya. Ini sensor suhu, kemudian ini untuk tekanan darah. Cara pengaplikasiannya seperti ini. Pasiennya baring, kemudian dibuatlah sebuah alat, ditaruh sensor-sensornya di tangannya gitu, dan di badannya. Ini keuntungannya kita bisa mengecek dimanapun, kapanpun pasien itu berada gitu. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi pasiennya cukup baring aja begini.
Kemudian ini otomatis akan mengirimkan data-data tersebut yang mana kita bisa monitoring nantinya gitu. Ini saya menggunakan Arduino IDE dalam pengerjaannya dan juga website untuk memonitoring data-data tadi. Seperti itu. Atau kalau misalnya masih terlalu ini, kita bisa coba yang lebih basic lagi. Contohnya seperti ini ya. Teman-teman bisa coba. Oke. Nah ini. Jadi mungkin sudah sering muncul di TikTok atau bagaimana gitu kan. Tapi di sini kita coba eh, tong sampah buka tutup otomatis ya. Jadi ketika mencapai jarak tertentu, tong sampahnya akan terbuka menggunakan servo namanya ini ya, sensor servo. Jadi dia bergerak, kemudian dia buka gitu. Oke, kemudian eh, ini juga ada oke. Siap. Nah, ini dia sistem parkir. Jadi ketika ada dua mobil di sini masuk, dia parkir, kemudian tutup. Nah, ketika ada mobil lain masuk, parkirnya penuh gitu. Jadi sehingga eh, gate-nya itu tidak terbuka gitu. Nah, jadi contoh-contoh kecil seperti ini kita bisa sebenarnya mulai dari hal-hal kecil seperti ini. Nah, mulai dari hal kecil seperti ini kita bantu kolek datanya, kita ambil datanya, barulah kita olah gitu. Nah, sehingga kita bisa buat yang namanya sistem berbasis Internet of Things. Ini tidak susah ya teman-teman. Jadi lumayan mudah gitu. Jadi teman-teman semua itu bisa mulai belajar sejak dini itu biar kita mengarah ke masa depan yang cerdas gitu. Nah, tentang bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah tadi, masalah infrastruktur, masalah sumber daya manusia. Tapi kalau sumber daya manusia, saya rasa di mana ada kemauan di situ kita pasti bisa. Nah, itu dari Indonesia yang sedang berkembang saat ini, kita akan di mana gitu pada bidang Internet of Things ini. Apakah kita akan menjadi pengguna? Apakah kita akan menjadi leader dari sebuah sistem ini? Nah, kita tanyakan lagi apakah kita siap untuk masuk ke dalam era ini. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abang Amin, Royd Buffy atas materi yang diberikan. Ya. Nah, selanjutnya nih, kita buka sesi pertanyaan. Buat teman-teman yang mau bertanya, harap dibuka kamera dan mic-nya, kemudian perkenalkan nama sebelum bertanya ya. Yang mau bertanya, boleh silakan. Dibuka sesi pertanyaannya, sudah dibuka. Fungsinya tadi yang Ada yang bertanya? Kalau yang mau bertanya, boleh nih pakai raise hand. Ayolah. Tanya aja nggak apa-apa guys. Ya, yang lain. Saya boleh bertanya nggak? Boleh, boleh. Ini aja. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Adrian Mahaputra. Saya ingin bertanya kepada Bang Amin, menurut Abang, apa sih yang membuat kita tuh menjadi apa gimana? Apa motivasi biar kita tuh lebih tertarik ke bidang IoT gitu, Bang? Oke, Boleh langsung jawab, Bang. oke. Motivasi ya. Semua motivasi itu tergantung orangnya ya. Banyak cara juga sebenarnya yang bikin memotivasi kita. Oh, salah satunya ini sih tugas akhir ya. Karena teman-teman kebanyakan mahasiswa di sini.
Jadi mulai belajar dari yang basic-basic aja dengan tujuan menyelesaikan tugas akhir. Itu banyak skripsi-skripsi yang apa ya berbasis IoT. Apalagi kalau saya dengar-dengar di Umri ini masih besar peluang untuk masuk skripsi IoT ini ya. Gitu. Jadi atau dari segi keren-kerenan mungkin karena misalnya kita banyak nonton superhero kayak Iron Man gitu kan, Jarvis open the mask, nah, nanti dia buka sendiri gitu kan. Ya, seperti itu aja contoh kecilnya. Atau kita bisa bikin gitu dengan basic tadi seperti tong sampah saja gitu. Nah, seperti itu. Mungkin kalau motivasi yang lebih besar itu di tugas akhir ya, biar ada lebih jelas juga tujuannya. Seperti itu. Oke Bang, oke Bang. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Untuk yang lain ada lagi mau bertanya? Terima kasih kepada Rian. Eh, Perkenalkan, nama saya Fikri Firmansyah. Saya mau bertanya, Bang. Eh, IoT ini kan sangat berdampak untuk masa depan. Contohnya untuk perindustrian, eh, untuk proyek-proyek lah, gitu ya. Jadi IoT ini ada levelnya atau bagaimana agar bisa diterapkan untuk ke masa depan? Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi tadi bertanyanya tentang ada levelnya atau tidak gitu ya. Nah, tentu saja ada ya teman-teman ya. Dari tahapan belajarnya saja itu ada yang basic, ada yang pemula gitu ya. Ada juga tingkat dasar, tingkat menengah, kemudian ada tingkat lanjut. Itu untuk basic sendiri, teman-teman mungkin bisa mencoba belajar memahami bagaimana sebuah perangkat itu bekerja. Karena misalnya dari sensor saja misalnya. Nah, sensor itu tidak semuanya sama pembacaannya gitu. Apalagi alat-alat yang sudah dijual massal ya. Misalnya alat flow meter gitu. Nah, flow meter itu eh, tidak tidak sama pembacaannya dengan cara membaca sensor suhu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman mulai dulu dari cara memahami bagaimana alat itu bekerja, kemudian tahap menengahnya mulai membuat sebuah sistem itu buat monitoringnya, bagaimana cara bisa apa namanya mengakses datanya. Nah, kemudian tingkat lanjutnya itu lebih besar lagi. Jadi bukan satu sensor saja atau dua sensor, itu bisa beberapa sensor atau bahkan beberapa tempat sekaligus, gitu. Nah, seperti itu. Dari situ data-data tersebut, kalau misalnya skalanya lebih besar lagi untuk di masa depan, itu mungkin data-data yang sudah terkolek, itu nanti ada standarisasinya, kemudian nanti data yang misalnya di Indonesia atau di bagian, misalnya di Pekanbaru, gitu. Data yang di Pekanbaru itu bisa dikolek juga data di Sulawesi, seperti itu. Nah, tapi kita harus ada standarisasi, misalnya ID-nya bagaimana bentuknya, atau atribut-atribut lainnya bagaimana. Seperti itu ya. Oke, baik, Bang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Vicky yang sudah bertanya. Mungkin cukup sekian lah ya sampai di sini. Karena waktu Zoom kita singkat juga nih, karena pakai batasan. Oke, selanjutnya kita lakukan foto bersama ya. Harap membuka kamera agar dapat kelihatan nih muka ganting dan cantiknya nih. Sebelum apa? Betul. Untuk tim media boleh. Untuk YSS. Yang lain yuk, foto dulu. Dinapain muka-mukanya. Oke,
Sudah di ISS? Udah Bang. Oke. Baiklah, oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kita dan dosen pembimbing dan seluruh peserta webinar atas partisipasinya. Pada malam ini saya selaku moderator minta maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan eh, bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih semuanya.